Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai benchmarking ERP Odoo versus aplikasi sejenisnya yaitu Microsoft Dynamics. Perbandingan Odoo dan vs Microsoft Dynamics bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pengertian kedua aplikasi itu sendiri, yang pertama, Odoo adalah Enterprise Resource Planning yang merupakan sebuah konsep dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di dalam perusahaan atau organisasi yang terintegrasi sehingga pemanfaatannya dapat optimal dan meningkatkan value bagi seluruh aspek dan pihak dalam organisasi. Microsoft Dynamics memiliki pengertian yaitu aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, serta layanan pelanggan. Cakupan akses user Odoo yaitu memiliki berbagai level akses pengguna yang dapat dikonfigurasi oleh administrator, seperti akses pengguna ke aplikasi tertentu atau hanya akses ke modul tertentu di dalam aplikasi. Selain itu, Odoo juga menyediakan fitur manajemen hak akses berbasis peran yang memungkinkan administrator untuk memberikan akses yang berbeda-beda berdasarkan peran pekerja seperti manajer, staf, atau pegawai. Cakupan akses user pada aplikasi Microsoft Dynamics itu memungkinkan pengguna untuk mengontrol hak akses melalui berbagai opsi seperti level akses pengguna, grup keamanan, dan manajemen hak akses berbasis peran. Selain itu, Microsoft Dynamics juga memiliki fitur audit trail yang memungkinkan administrator untuk melacak aktivitas pengguna dalam sistem. Biaya yang dikeluarkan pada aplikasi dua ini, yang pertama pada Odoo memiliki model bisnis cloud hosted yang memungkinkan pengguna untuk membayar biaya berlangganan bulanan berdasarkan jumlah pengguna dan fitur yang digunakan. Untuk per bulannya ditaksir sekitar $25 per bulan per user dan dapat dibayarkan secara bulanan maupun tahunan. Pada Microsoft Dynamics, yaitu sebuah rangkaian perangkat lunak yang biayanya lebih mahal dengan $113 per bulan per user. Bisnis yang cocok diterapkan pada dua aplikasi ini, yang pertama pada Odoo, yaitu yang pertama penjualan eceran seperti e-commerce dan bisnis fisik, yang kedua perusahaan jasa, yang ketiga perusahaan manufaktur, keempat perusahaan pemasaran, kelima perusahaan distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian pada Microsoft Dynamics, bisnis yang paling cocok yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan distribusi, perusahaan jasa, perusahaan retail, dan perusahaan layanan keuangan, dan lain sebagainya. Berikut bentuk UI atau UX Odoo versus Microsoft Dynamics. Terlihat seperti di gambar, Microsoft Dynamics sebelah kiri dan Microsoft Odoo sebelah kanan. Kelebihan pada aplikasi Odoo, yang pertama yaitu desain antarmuka yang modern dan minimalis, sehingga mudah digunakan dan dipahami. Kedua, pengaturan modul yang mudah dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketiga, navigasi yang mudah dengan menu dan icon yang intuitif dan mudah dipahami. Namun di balik kelebihan UI atau UX aplikasi Odoo, terdapat kekurangannya, yaitu beberapa halaman terkadang terlihat terlalu padat dan sulit dibaca. Yang kedua, tampilan antarmuka dan navigasi terkadang dapat membingungkan bagi pengguna baru, terutama jika tidak terbiasa dengan aplikasi ERP.
Kemudian pada kelebihan UI atau UX aplikasi Microsoft Dynamics, yang pertama yaitu tampilan antarmuka yang mudah dibaca dan familiar bagi pengguna Microsoft, karena menggunakan gaya desain serupa dengan aplikasi Microsoft Office. Yang kedua, navigasi yang mudah dengan menu dan icon yang familiar dan mudah dipahami oleh pengguna Microsoft. Yang ketiga, kemampuan untuk menyesuaikan tampilan antarmuka dan navigasi sehingga pengguna dapat menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan bisnis mereka. Namun, di balik kelebihan aplikasi Microsoft Dynamics tersebut, terdapat juga kekurangan pada aplikasi, yaitu yang pertama, beberapa halaman terkadang terlihat terlalu padat dan sulit dibaca. Yang kedua, desain antarmuka yang sedikit kuno dan tidak sesuai dengan tren desain terbaru. Beberapa fitur mungkin tersembunyi dan sulit ditemukan oleh pengguna baru. Sekian dari presentasi saya mengenai perbandingan benchmarking ERP Odoo versus Microsoft Office. Apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih.